Hai, balik lagi ke Daily Mili. Kali ini saya mau bikin 3 menu gampang. Untuk menu pertama saya mau bikin yang pakai kecombrang. Nah, ini disebutnya adalah nasi padeh. Nasi padeh itu dalam bahasa Indonesia artinya nasi pedas. Nah, nasi padeh ini adanya khas dari tanah datar Sumatera Barat, khususnya Sawah Tengah. Kalau untuk ingredients atau bahan-bahannya nanti seperti biasa saya taruh di deskripsi. Sekarang saya mau cerita tentang si nasi padehnya aja ya. Nasi padeh ini tadi seperti saya bilang itu asalnya atau makanan khas sarapan untuk orang-orang yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Sawah Tengah. Nah, ini Sawah Tengah ini adalah dusun ya, yang ada di pegunungan gitu, dataran tinggi. Jadi makanan ini mungkin nggak ada di daerah-daerah Sumatera lainnya, maksudnya di Sumatera Barat gitu ya, misalkan kayak di Payakumbuh atau di Bukit Tinggi, kemungkinan ini nggak ada. Makanan ini basicnya itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Susahnya itu hanya di proses pemasakannya aja. Kalau untuk bumbu-bumbunya, ini bumbu dapur yang rasanya setiap rumah untuk orang yang masak itu biasanya selalu ada, kecuali mungkin kecombrang. Jadi kalau kecombrang itu mungkin nggak setiap dapur selalu menyediakan ya, beda kayak cabai, bawang itu kan biasanya memang selalu ada di dapur. Nah, tapi untuk kecombrang itu sendiri sudah gampang ya. Gampang lah kita cari misalkan di tukang sayur, di pasar, atau di supermarket kayaknya biasanya ada juga di beberapa supermarket. Nah, itu yang saya sebut tadi kecombrang yang ada di tengahnya ya, yang warnanya itu cukup agak ngeping gitu. Nah, untuk di luarnya itu daunnya saya pakai daun kunyit yang harusnya sih segar banget ya, tapi ini agak kurang segar, agak sedikit layu karena saya taruh di kulkas. Lalu biasanya ada juga satu daun lagi yang saya agak susah nyarinya. Di sini nggak ada, saya udah pesen sama tukang sayur juga dia nggak bisa dapet. Namanya kalau di sana tuh namanya daun surian, tapi kalau di sini saya nggak tahu ya namanya apa. Itu kalau misalkan kita ke puncak, ke arah puncak gitu di pinggir jalan itu biasanya dia suka ada. Daunnya luarnya agak bergerigi, tapi di pucuknya itu biasanya dia agak ngeping gitu. Saya nggak tahu namanya apa, tapi itu edible ya, jadi bisa dimakan gitu. Dan kalau kalian tahu namanya, mungkin kalian paham apa itu daun yang saya maksud, bisa komen di bawah. Jadi untuk cabai, bawang, dan rempah-rempah tadi itu saya sangrai dulu, termasuk juga dengan si kelapa. Saya sangrai, lalu setelah disangrai, saya hancurkan di blender gitu ya. Dan daun-daunannya tadi diiris dan saya chop lagi lebih halus dari yang dilihat tadi. Setelah itu saya sediakan nasi panas, saya aur di atasnya, pakai lagi garam, dan selesai. Dan setelah diaur tadi langsung diaduk dan kita santap. Oke, kalau di Sawah Tengahnya sendiri itu biasanya mereka makan itu dengan didampingi dengan pisang goreng. Pisang goreng kepok atau pisang goreng, pokoknya pisang goreng lah ya, yang rasanya itu cukup manis. Atau juga kadang-kadang saya temuin itu mereka makannya pakai keripik atau ubi goreng. Oke, ini menu yang kedua. Saya mau bikin oncom daun kunyit. Kebetulan tadi masih ada daun kunyit yang habis bikin nasi padeh. Di sini saya pakai oncomnya 2, tapi nanti ketika masak saya nggak masukin semua, mungkin sekitar 1,5 oncom aja. Dan untuk daun kunyitnya juga saya nggak pakai semua, nanti hanya beberapa iris aja yang sekiranya cukup ya, karena kalau terlalu banyak takutnya nanti malah nggak enak. Dan ini sebetulnya bukan dari masakan Padang, karena di Padang kayaknya setahu saya orang nggak makan oncom ya. Tapi ini saya mau combine aja antara oncom yang biasanya di tanah Jawa ya, di Pulau Jawa dikenal. Lalu saya pakai sama rempah yang biasanya orang Padang itu selalu make, rata-rata make untuk gulai, untuk
goreng begitu, gorengan juga biasanya mereka suka banget pakai daun kunyit. Di sini semua bumbunya saya blender, termasuk lengkuas dan serehnya. Yang diiris hanya si daun kunyit aja. Jadi di channel saya nggak mengkhususkan untuk masak masakan Padang semata gitu ya. Saya juga di sini pakai bahan-bahan lain atau masakan lain yang Nusantara gitu ya. Jadi dari mana aja. Jadi menu-menunya adalah menu yang sering saya buat di rumah. Oke, ini daun kunyitnya saya iris tipis-tipis dan saya pakai secukupnya. Oke, ini bumbunya: cabai merah, rawit merah, bawang putih, bawang merah, sereh dan lengkuas yang saya iris dan nanti saya blender semuanya. Dan jangan lupa juga saya pakai di sini ketumbar. Oke, ini setelah bahannya sudah di blender. Oke, di sini langsung saya tumis untuk bumbu-bumbunya sampai dia agak wangi dan nggak terlalu basah lagi. Oke, di sini untuk bumbunya, maksudnya seasoningnya, saya hanya pakai garam dan mecin. Saya nggak pakai gula. Dan ini ketika airnya sudah sedikit mengurang gitu ya, saya masukin oncomnya yang tadi sudah saya iris-iris. Oncom yang dimasak dengan bumbu yang banyak atau bumbu yang cenderung tajam, biasanya itu lebih enak kalau dia dimasaknya agak kering, sampai kering gitu ya. Karena nanti si bumbu yang tajam itu jadi aroma yang khas Indonesia banget gitu. Di sini daun kunyitnya juga saya masukkan. Seperti tadi ya, saya bilang daun kunyitnya saya pakai sedikit, nggak terlalu banyak, karena saya hanya butuh untuk aromanya aja sedikit. Kira-kira kalian pernah nggak ketika beli oncom, tiba-tiba begitu kita mau potong atau mungkin udah kita coba gitu ya, udah kita masak, tiba-tiba dia baunya itu agak apek. Nah, dengan pemakaian daun kunyit ini, menurut saya apeknya itu bukan agak sih ya, jadi tersamarkan dan cenderung hilang gitu. Jadi dia lebih enak dan lebih pas gitu ketimbang ketika kita dapat oncom yang apek, lalu kita pakai kemangi. Kemangi itu dia kan rasa yang timbul di belakangnya itu asem ya. Jadi saya pikir itu justru malah jadi bentrok. Kalian harus coba deh. Nah, ini dia jadinya. Menu yang biasa aja, tapi bisa kita naikkan level rasanya dengan bumbu-bumbu yang pas, yang agak kuat, yang biasa dipakai di daging-dagingan. Oke, silakan dicoba di rumah ya. 2 menu sebelumnya kita masak masakan yang pedas, yang gurih. Sekarang saya akan bikin masakan yang untuk pencuci mulutnya. Ini dia. Oke, kali ini saya punya tape, peyem ya. Saya punya tape atau peyem yang akan saya bikin kolak. Kolaknya saya pakai gula putih, saya nggak pakai gula merah, karena nanti rasa yang dihasilkan dari pemakaian gula putih itu tentunya akan jauh sangat berbeda. Saya lebih suka kolak-kolakan itu, kolak ubi, jenis kolak lah ya, itu pakainya gula putih, terutama tape dan pisang. Kalau saya mau pakai
Untuk ubi atau labu, saya baru pakai gula palem. Oh ya, sedikit tips. Kalau kalian punya daun pandan dan dikhawatirkan nanti daun pandan yang sudah dipetik itu nanti jadi layu atau menguning, tips dari saya adalah silakan digunting-gunting lalu dimasukkan ke dalam freezer. Sebelumnya dimasukkan dulu ke kontainer yang muat. Dengan begitu daun pandan akan lebih tahan lama dan kita jadi nggak mubazir ya. Untuk potongannya bebas, boleh besar-besar atau kecil-kecil, karena nanti kalau saya, itu nanti pada akhirnya akan saya agak diancur-ancurin dikit, gitu. Kenapa saya suka bikin kolak khusus untuk tape ini pakainya gula putih, karena kalau pakai gula putih itu nanti dia akan berasa kita lagi makan es doger, gitu. Karena ini juga nanti setelah matang, saya makannya itu pakai es batu dan disiram lagi pakai sirup merah. Jadi menu ini cocok banget untuk menu berbuka puasa. Di sini saya pakainya air nggak banyak, kira-kira 800 ml. Di sini saya pakai 1 batang daun pandan yang ukurannya besar, tapi karena ini di sini saya gunting jadi 3 bagian, jadi terlihat seperti 1 batang kecil gitu aja. Tadi videonya kepotong, saya pakai gula putih itu sekitar 4 sendok makan dan saya pakaiin vanili bubuk, lalu saya masukin si tapenya. Khusus untuk santannya saya masukkan nanti ketika dia sudah hampir matang sekali gitu ya. 5 menit sebelum dia matang baru saya pakaiin santannya supaya santan itu nggak terlalu dimasak terlalu lama. Setelah santan saya masukin, saya tambahin lagi garam sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Oke, ini dia hasilnya. Saya pakai es batu dan sirup merah. Oke, silakan dicoba, dibuat di rumah. Semoga resep ini bermanfaat dan assalamualaikum.